Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 2 dan 3. Simak videonya sampai selesai ya. Biakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang biak menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, ini adalah bagian-bagian biji atau bakal buah ya. Jadi kalian harus tahu bahwa tumbuhan ada yang berkembang biak dengan biji, ada juga yang berkembang biak dengan tunas dan lain sebagainya. Nah, untuk perkembangbiakan dengan biji ini otomatis yang kita tanam adalah bijinya adik-adik. Nah, biji itu terdiri dari bermacam-macam bagian. Yang pertama adalah embrio atau calon tumbuhan baru. Ini yang ada di dalam biji. Lalu ada kotiledon ya. Kotiledon ini adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru, juga ada di dalam biji tersebut. Lalu diselimuti oleh selimut biji yang gunanya untuk melindungi biji yang ada di dalam. Nah, ini adalah bagian-bagian biji. Amati gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. Nah, di sini adalah gambar daur tanaman semangka, daur hidup tanaman semangka. Nah, kita mau urutkan terlebih dahulu adik-adik. Dari A, B, C, D, E, kira-kira mana duluan nih dari daur hidup tanaman semangka ini? Ya, yang pertama adalah biji. Biji itu kita tanam. Lalu setelah itu dari gambar D, maka biji itu akan menjadi kecambah. Berarti urutan yang kedua adalah gambar yang B. Lalu kecambah itu atau dari biji semangka yang tumbuh kecil, ada daunnya, itu akan terus bertumbuh. Berarti yang E ya. Lalu tanaman atau tumbuhan semangka ini akan terus berkembang dan mengeluarkan bunga dulu ya. Sebelum buah itu biasanya tanaman ini akan berbunga dulu. Maka gambarnya adalah yang C. Nah, setelah berbunga maka tumbuhan itu akan berbuah, yaitu gambar yang A. Ini adalah daur hidup tanaman semangka. Ya, kita ingat lagi awalnya dari biji tumbuh menjadi kecambah, kecambah terus tumbuh lalu berbunga dan berbuah. Nah, sekarang tahapan pertumbuhan pada tanaman semangka ini yang pertama adalah biji. Biji semangka yang sudah terpisah dari dagingnya akan menjadi benih semangka. Biji semangka ini memiliki cangkang keras serta memiliki fungsi dinding sel pada tumbuhan yang akan membantu proses pertumbuhan sehingga akan susah tumbuh jika langsung ditanam di dalam tanah. Nah, biasanya biji semangka ini direndam terlebih dahulu di air hangat dengan suhu berkisar 40 derajat untuk merangsang pertumbuhannya bahkan sampai keluar tunas pertamanya. Jadi untuk biji semangka ini tidak bisa langsung ditanam di dalam tanah adik-adik, harus direndam dulu pada air hangat. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan merobek sedikit cangkang biji semangka supaya tunas bisa keluar lebih mudah. Namun cara ini dirasa tidak efektif karena membutuhkan waktu yang lama.
Benih ini kemudian ditanam di polybag atau di plastik polybag ya adik-adik ya, atau bisa menanamkannya langsung di lahan pertanian dengan cara melubangi tanah kira-kira kedalamannya 5 cm dan lalu tabur benih tersebut. Ini pada waktu menjadi biji. Nah, tahap yang kedua adalah ketika sudah menjadi tunas kecil atau kecambah. Setelah benih ditanam, maka proses selanjutnya adalah benih akan tumbuh menjadi tunas kecil dan mulai terlihat di permukaan tanah. Pada fase ini, bagi para petani perlu menyiapkan kayu sebagai media merambat semangka karena batang semangka akan mulai tumbuh. Tahap yang ketiga adalah bunga semangka. Kita berada di tahap yang ini adik-adik, karena tadi tunas kecil akan terus tumbuh ya. Lalu akan keluar bunganya, itu bunga semangka. Fase selanjutnya adalah ketika semangka sudah merambat, maka dalam beberapa waktu kemudian akan mulai muncul bunga dengan bagian-bagian bunganya. Bunga semangka unik karena memiliki 2 kelamin dalam satu bunganya, yaitu ada jantan dan betina sekaligus, atau biasanya juga disebut dengan bunga banci ya. Bunga semangka cukup besar dengan warnanya kuning mencolok. Kemudian bunga semangka lambat laun akan menjadi buah semangka. Lalu tahap yang terakhir adalah berbuah ya, menjadi buah semangkanya. Awalnya buah semangka itu hanya sebesar bola bekel. Namun ketika sudah mulai pertumbuhan semangkanya bisa mencapai ukuran sebesar bola basket atau bola voli. Karena batangnya merambat, maka buah semangka akan tumbuh di atas tanah. Pada saat ini peran biologi dalam pertanian perlu diperhatikan oleh petani seperti memperhatikan tanah apakah lembab atau tidak, karena jika terlalu banyak air bisa membuat semangka rusak atau busuk. Petani juga memperhatikan tingkat keasaman tanah. Untuk bisa menetralkan pH, bisa menggunakan teknik pengapuran. Pengapuran ini caranya dengan menaburkan kapur adik-adik yang mengandung kalsium dan magnesium. Kemudian bila perlu para petani juga bisa menambahkan pupuk. Pupuk yang digunakan sebaiknya yang berupa pupuk organik dari limbah tumbuhan atau kotoran hewan karena akan mempengaruhi kualitas semangka itu sendiri. Jadi untuk tumbuhan bertumbuh itu juga banyak faktor adik-adik. Kita harus rajin menyirami, rajin memberi pupuk, memperhatikan keadaan tanahnya. Nah itu juga harus dijaga. Itu tadi adalah daur hidup tanaman semangka. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tadi kalau semangka adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Nah sekarang kita akan belajar tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Nah, di sini Kak Citra punya beberapa contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas, yaitu pisang, tebu, bambu, dan cocor bebek. Nah, pisang, tebu, bambu biasanya tunasnya akan tumbuh di sekitar tanaman induknya. Ya, biasanya kalau kalian melihat tumbuhan atau pohon pisang, biasanya di sekitar tumbuhan yang besar itu ada pohon pisang yang kecil-kecil. Nah, itulah yang disebut dengan tunas. Sebuah pohon dimulai dari sebuah biji yang terkubur di dalam tanah.
Air yang jatuh mengenai biji dan sinar matahari yang menghangatkannya membuat kulitnya yang keras terbuka dan tumbuh akar keluar. Saat pohon kecil tumbuh, batangnya keluar menerobos tanah. Kemudian, daun-daun mulai bertumbuh di batang tersebut. Pohon terus bertumbuh, bertambah besar, dan makin tinggi. Daun-daun banyak tumbuh di sekitar batangnya. Akarnya terus tumbuh ke dalam tanah. Dan batangnya tumbuh menjadi keras dan kuat. Kemudian, pohon mengeluarkan buah di sekitar batangnya. Buah terus bertumbuh, semakin besar dan menjadi matang. Buah yang matang akan jatuh ke tanah. Buah ini akan terkubur di dalam tanah, dan bijinya dapat menumbuhkan pohon yang baru. Sekarang kita sudah mengetahui tentang siklus hidup pohon. Sampai berjumpa lagi. Berikut ini adalah langkah-langkah cara membuat mozaik. Yang pertama, pelajarilah rancangan gambar mozaik dengan cermat. Kedua, pilihlah bagian rancangan gambar mozaik yang ada ditempelkan bahan terlebih dahulu. Kemudian ketiga, siapkan bahan yang sifatnya dan warnanya sesuai dengan karya yang akan kalian buat. Yang keempat, buatlah tanda pada bagian yang akan digunting sesuai bentuk yang akan ditempelkan. Kemudian, guntinglah bahan sesuai tanda yang telah dibuat. Kelima, olesilah bagian rancangan yang akan ditempel bahan. Kalau menggunakan lem, kontak adhesif, bahan yang akan ditempelkan juga diolesi dengan lem. Kemudian yang keenam, tempelkan bahan yang telah diolesi lem pada rancangan dengan hati-hati agar dapat menempel dengan tepat. Nah, yang ketujuh, lakukanlah penempelan bagian demi bagian secara rancangan gambar terpenuhi tertempel bahan. Yang kedelapan, pertimbangkan apakah bagian latar belakang ditempeli bahan atau tidak.
Kalau ditempeli bahan, usahakan agar jangan sampai mengaburkan bentuk rancangan gambar. Yang ke-9, sempurnakan gambar mozaik dengan polesan vernis atau bahan lain agar tampak mengkilap dan lebih awet. Nah, di sini ada contohnya nih, gambar mozaik yang menggunakan bahan biji-bijian. Keluarga Ahmad sedang panen buah mangga. Ahmad akan membagi 144 buah mangga kepada teman-temannya. Jika tiap orang memperoleh 6 buah mangga, berapakah teman Ahmad yang memperoleh buah mangga? Nah, banyak teman Ahmad yang memperoleh buah mangga adalah 144 dibagi 6. Untuk penyelesaiannya, pembagian tersebut gunakan cara bersusun yang kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, di sini pertama kita akan tuliskan lambang pembagiannya dulu nih yang seperti ini. Ini sama dengan aja sama kayak dibagi. Berarti 144 dibagi 6. Pertama kita gunakan angka terdepannya dulu. 1 dibagi 6 bisa tidak? Tidak bisa. Nah, kemudian kita pakai dua angka terdepan. Jadi 14 dibagi 6 adalah 2. Nah, tapi kita masih ada sisanya 2. Jadi kita tuliskan di sini 14 bagi 6 adalah 2. Nah, kita tulislah 2. Lalu sisa tadi 2 ini dikalikan 6, hasilnya 12. Nah, kemudian kita kurangin. 1 dikurang 1, 0. 0 di depan tidak usah kita tulis ya. Kemudian 4 dikurang 2, hasilnya 2. Nah, kemudian 4 dikurang, tidak ada nih angkanya, kita turunkan ke bawah. Nah, jadi 24. 24 ini kita bagi dengan 6, hasilnya 4. Kita tuliskan di belakang angka 2 tadi, 4. Nah, kemudian 6 kali 4 hasilnya berapa? 24. Kita tulis 24 di sini. Kemudian 2 dikurang 2, 0. 4 dikurang 4, 0. Jadi hasilnya 144 dibagi 6 sama dengan 24. Jadi banyak teman Ahmad yang memperoleh buah mangga adalah 24 orang. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.